tentu pasti kondisi yang serba sulit saat ini, kita udah nggak punya pilihan lagi ya, di rumah aja gitu, makan juga seadanya, mau keluar juga harus pikir-pikir gitu. Saya udah seminggu ini ya jadi tahanan kota di rumah, bujang juga. Istri harus pulang balik dan saya di rantau juga bingung gitu loh mau ngapain, jadi ODP bahkan ya, mencoba produktif lah di tengah kondisi saat ini. Masuk kerja pun nggak boleh ya kan, nggak boleh, harus 2 minggu. Itu kan bikin saya juga pikir-pikir gitu loh, mau ngapain ini di rumah aja nih. Makanya saya udah lumayan prepare ya buat nyetok beberapa buku ya. Terus juga nyetok beberapa makanan ketika di rumah kemarin. Terus vitamin juga jangan lupa ya, vitamin, buah-buahan, sayur penting ya buat menjaga kesehatan tubuh kita teman-teman, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu ya kan, kita sifatnya carrier atau memang benar-benar sehat gitu ya. Jaga-jaga lah teman-teman. Saya tuh apa ya, beberapa juga habis baca buku, terus juga sering baca-baca berita gitu. Kok masih banyak itu berita-berita yang justru bikin kita meledak, kita malah bobrok gitu, malah bikin kita positif ya kan. Di tengah kondisi seperti ini masih saja ada orang yang memanfaatkan keadaan gitu, membuat mengeksploitasi berita-berita yang nggak tahu kita bener atau enggak gitu. Karena ke depan kita ini bukan saja dihadapkan dengan permasalahan seperti sekarang ini ya, virus corona yang mengubah banyak kebiasaan kita gitu loh. Mulai dari cara kita bekerja, cara kita belajar ya kan, semuanya by teknologi gitu. Bahkan Elon Musk itu pernah berkata gini teman-teman, bahwa ke depan ya kan, manusia akan terancam oleh 3 hal ya. Satu adalah nuklir dalam kapasitas yang besar gitu. Kedua itu ada perubahan iklim yang ekstrim. Ketiga adalah teknologi artificial intelligence. Dan corona ini hanya mungkin sebagian kecil dari ancaman-ancaman yang nyata itu gitu. Dan hal ini bikin saya mikir keras gitu. Mengapa manusia ya kan kok malah saling menjatuhkan, nggak malah saling berkolaborasi buat menghadapi ancaman yang nyata itu gitu loh. Bukan cuma Elon Musk yang bicara kayak gitu teman-teman, bahkan Gates, siapa itu namanya, Stephen Hawking, itu kan para pemikir hebat gitu, ilmuwan dunia yang juga berkata sama, bahwa spesies manusia itu sebenarnya belum begitu siap ya menghadapi gempuran teknologi. Tapi saya ingin fokusnya itu membahas ancaman nyata, potensi secara moral bagi manusia. Karena kita tahu sendiri ya bahwa banyak sekali pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh teknologi artificial intelligence ya kan. Dan itu membuat kita di sisi lain terbantu, tapi di sisi lain juga kita terancam ya pekerjaan kita gitu. Di luar pemberitaan saat ini yang begitu masif ya, informasi bisa kita akses setiap detik ya kan, yang mengatakan banyak hal ya, yang melatar belakangi adanya virus corona ini gitu. It's okay, itu nggak masalah buat kita asal tahu aja. Tapi gimana ya, terkadang kalau kita terlalu banyak tahu dengan hal-hal yang belum tentu benar, itu malah justru membuat kita bingung gitu ya kan. Bahkan emosi dan tenaga kita habis untuk berbicara hal-hal seperti itu kan. Apapun beritanya, banyak sekali saya lihat itu corona ini by design ya kan, konspirasi Wahyudi, terus apa lagi tuh,
pemerintah ini jancuk, ya kan? Pro asing, ya kan? Dan berbagai hal yang bikin kita malah emosi, meluap-luap. Ini konteksnya moral ya, secara moral ya. Padahal di kondisi seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman ya, yang masih kesusahan untuk makan, bahkan pedagang yang sifatnya pemasukannya harian ya, omsetnya turun drastis gitu. Mungkin karyawan teman-teman mungkin terancam di PHK gitu, karena bisnis nggak jalan ya kan, bisnis nggak jalan gitu. Belum lagi tenaga medis yang saat ini apa ya, berjuang mati-matian gitu ya menghadapi virus ini. Ya jangan gitu loh, jangan memanfaatkan keadaan seperti ini justru hanya untuk konten-konten yang menguntungkan pribadi gitu loh. Sejauh ini saya lihat toh teknologi itu membuat kita, otak perasa kita loyo gitu ya kan. Kita jadi kecanduan ya dengan pengalihan-pengalihan, dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum tentu benar gitu. Ya walaupun memang teknologi membuat kehidupan kita lebih baik ya, mungkin juga meningkatkan pemasukan kita ya kan, dari segi finansial mungkin, terus membuat kita menjadi lebih pintar, lebih kritis ya kan. Tapi saya malah berpikir gini, teknologi malah justru membuat spesies baru, spesies manusia jenis baru yang yang terkadang bisa jadi dia adalah jenis manusia yang kosong melompong gitu. Paham gak sih? Dan pesan buat kita semua bahwa di kondisi yang serba sulit sekarang ini jangan takabur, jangan merasa kita tahu banyak informasi sehingga kita sampai membagikan informasi yang belum tentu benar gitu. Cukuplah jadi lebih baik, bukan berharap jadi lebih baik. Jika kita bisa jadi lebih baik ya mungkin dengan lebih murah hati ya kan, dengan berbagi ke sesama, lebih rendah hati, lebih disiplin dengan diri kita sendiri ya kan. Itu justru yang dibutuhkan dunia saat ini gitu. Dan saya berharap teknologi sekarang ini mencari hal yang benar, dengan bukan mengeksploitasi individu-individu di dalamnya gitu, tapi menyeimbangkan kondisi manusia dari segi mungkin otak, hati, perasaan. Dan saya berharap kondisi seperti sekarang ini dengan adanya bantuan teknologi malah justru membantu kita ya, membantu kita untuk tidak lagi kembali ke masa lalu gitu loh. Jangan sampai kembali masa lalu sampai kita harus saling benci, saling bunuh-membunuh gitu kan. Dengan adanya teknologi justru kondisi jadi lebih bermakna gitu, kehidupan kita jadi lebih bermakna. Jangan sampai perkembangan teknologi justru akan menghambat pencarian makna dalam diri kita gitu. Bahkan para inovator terbaik ke depan adalah ketika dia membuat karya ya, tapi tidak menimbulkan sebuah konflik, sebuah pertikaian. Jadi itu sih teman-teman ya, saya pengen kita bisa menemukan nilai gitu tanpa ada pertikaian gitu. Itu kan asik gitu. Dunia udah mulai kacau, jangan sampai kita malah justru memanfaatkan keadaan ini jadi makin kacau. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang justru membuat sebuah gerakan-gerakan yang bikin kita lebih optimis ya dengan pandemi ini bakal selesai. Jadi semoga gerakan kita terus konsisten ya kan, terus kita gerakkan, dan semoga wabah ini segera berlalu. Mungkin itu sih teman-teman ya ingin saya bagikan. Saya juga bingung mau ngomong apa dan sudah mulai bosen sih. Padahal masih ada satu minggu lagi saya harus isolasi diri di rantau. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Dan mohon masukannya apabila ada kritik saran untuk video selanjutnya.
biar kita bisa sama-sama menggerakkan hal baik gitu. Barangkali ada yang mau kolaborasi juga silahkan ya. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu. Thank you. Baby, baby, now I know.